Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi dengan channel ini, channel yang selalu memberikan informasi dan updatean terbaru dari sirkuit Mandalika. Dan buat teman-teman semuanya, dan bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika dan kawasan zona ekonomi khusus KIK Mandalika. Ya, sebelum lanjut di video kali ini ya, sebelumnya kita doakan buat teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sirkuit Mandalika berbulan lagi ya, segera menggelarkan event internasional yang dimana event ini adalah event yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu MotoGP per tahun 2023 kali ini. Ya, jadi Dirut Utama Pertamina mengungkapkan bahwa gelaran MotoGP Mandalika pada 13 sampai dengan 15 Oktober 2023 ya, yang akan datang bukan hanya sebatas untuk olahraga otomotif, tapi juga mampu mendorong geliat perekonomian nasional serta UMKM sekitaran kawasan ekonomi Mandalika ini. Jadi tahun lalu saja, kata dia, saat masih dalam pandemi COVID-19, pelaksanaan MotoGP Mandalika bisa membawa 102.000 penonton yang hadir langsung menonton MotoGP. Ya, jadi event ini mampu meningkatkan perekonomian Nusa Tenggara Barat hingga 3,5% pada kuartal 1 tahun 2022 lalu. Dan jadi dampaknya luar biasa ya. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa gelaran balap motor paling bergensi di dunia ini disebut di tahun lalu berhasil memberikan sumbangsi terhadap perekonomian nasional senilai transaksi sekitar 5 triliun rupiah. Ya, jadi dari sisi UMKM dalam ajang yang sama di tahun lalu berhasil menciptakan nilai transaksi hingga 800 miliar rupiah. Tenaga kerja langsung yang berserap di saat acara itu mencapai hingga 4.600 orang, sambung dia. Dan untuk itu berharap antusias masyarakat di tahun kedua gelaran MotoGP Mandalika semakin meningkatkan baik dari perekonomian, penyerapan tenaga kerja hingga UMKM lebih meningkat lagi ya. Dan kami bersama pemerintah daerah dan penyelenggara juga terus berupaya meningkatkan sarana prasarana di lokasi acara guna menambahkan rasa nyaman bagi para penonton, kata dia. Dan sementara itu, Dirut Utama PT Pertamina Patraniaga mengajak seluruh otomotif enthusiast untuk terlibat ya, memeriahkan dan menyaksikan secara langsung balapan yang melibatkan para pembalap dunia ini. Dan tujuannya adalah supaya kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri ya, kata dia. Ya, jadi pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika 13 sampai dengan 15 Oktober mendatang diperkirakan bakal menginap lebih lama dibandingkan dengan penonton ya. Dan hal itu sampaikan Ketua Mandalika Hotel Association MH Samsul Bahri kepada JPNN. Dan menurut Samsul, para pembalap serta kru dan official mereka akan menginap di sejumlah hotel di kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika lebih dari 5 malam ya. Hal itu berbeda dengan penonton yang diperkirakan hanya menginap selama 2 sampai 3 malam saja. Karena mereka pembalap kru dan official ini akan datang lebih awal ya, kata Samsul. Dan selain para pembalap, pihak event organizer atau EU bahkan sudah datang ke Mandalika 2 pekan sebelum acara. Dan Samsul menilai persiapan MotoGP Mandalika ini ya 2023 jauh lebih matang dibandingkan di tahun 2022 sebelumnya. Jadi pihak MH juga telah menyiapkan 65 hotel ya yang okupansinya sudah hampir 100%, dan saat ini hotel yang sudah terbooking itu sekitar 90% yang bermaung di MH, ucap dia. MH optimis kamar hotel di kawasan Mandalika ya bakal penuh saat gelaran MotoGP pada 2023 nanti. Dan cuma yang belum itu kayak privat villa, tetapi itu sebenarnya sudah di booking juga, ungkap dia. Dan menurut Samsul, jumlah pemesanan kamar itu bukan hanya di kawasan Mandalika saja, tapi yang ada di Kota Mataram juga hampir penuh ya saja ya.
Jadi hotel di seluruh Pulau Lombok ini hampir sama, sekitar 80 sampai dengan 85% juga. Bukan hanya di kawasan Mandalika saja hotelnya di booking oleh semua kru para pembalap MotoGP ya, tetapi di Kota Mataram juga dan sekitarnya ya. Dan Samsul menyebut penginapan yang masih banyak tersisa di kawasan Mandalika hanya hunian hotel seperti villa dan lain sebagainya ya. Ya, jadi seperti homestay atau penginapan guest house itu yang masih. Selain itu, General Manager GM Hotel itu juga menyebut pemesanan kamar di Mandalika pada MotoGP nanti masih didominasi wisatawan dalam negeri ini ya. Jadi kalau yang bookingan lewat email itu ada beberapa dari luar negeri, tetapi untuk sementara itu masih didominasi oleh domestik, ucap dia. Ya, jadi ya teman-teman, PLN unit induk wilayah Nusa Tenggara Barat terus mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Nusa Tenggara Barat yang kita sudah nonton. Salah satunya dibuktikan dengan menggelar konvoi kendaraan listrik di sirkuit Mandalika pada hari Minggu kemarin dan bertajuk Mandalika F-Experience. Kegiatan diikuti oleh sejumlah pihak guna mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik ke masyarakat sekitarnya. Ya, salah seorang peserta konvoi kendaraan listrik, Maya Agustin, tampak antusias setelah mencoba kendaraan listrik di sirkuit Mandalika tersebut. Dan Maya menyebut gembira pengalaman mengendarai kendaraan di dalam sirkuit Mandalika. Seru banget, aku bisa mencoba mencicipi jalanan sirkuit Mandalika pakai sepeda motor listrik, nyaman, nggak berisik, dan kayaknya aku bakal beralih ke motor listrik, tukas Maya ya saat mengendarai sepeda listrik di sirkuit Mandalika pada hari Minggu kemarin. Dan sementara itu, General Manager The Mandalika Molinduano mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PLN kali ini ya, dan dia mengatakan pengalamannya yang baru pertama kali mencoba kendaraan listrik ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi ini baru pertama kali saya mencoba motor listrik di sirkuit Mandalika. Apalagi motor yang saya pakai tadi adalah motor Vespa ya, lama yang dimodifikasi diganti mesinnya dengan mesin listrik yang tentunya memiliki konsep berbeda dibandingkan kendaraan bermotor konvensional. Luar biasa, ungkap Molinduano. Dan sementara itu, konvoi kendaraan listrik ya yang dipimpin oleh General Manager PLN Nusa Tenggara Barat Sujarwo dengan menggandeng berbagai stakeholder terkait menyebutkan bahwa kegiatan ini sebagai untuk komitmen PLN dalam mengampanyekan kendaraan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari dukungan dan langkah PLN terhadap net zero emission tahun 2060 ya. Dan upaya percepatan ekosistem kendaraan listrik terus kita lakukan melalui konvoi ini. Kami berusaha mempercepat tujuan ekosistem tersebut tercapai dengan meyakinkan para pelanggan potensi kita bahwa infrastruktur kendaraan listrik di Lombok ini semakin siap dan nyaman, ujar Jarwo. Dan percepatan tujuan ekosistem tersebut tercapai dengan meyakinkan para pelanggan ya potensial kita bahwa infrastruktur kendaraan listrik di Lombok ini semakin siap dan nyaman. Jarwo menambahkan dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba sirkuit Mandalika tentunya akan menjadi pengalaman baru ya yang berbeda, terlebih mencoba aspal sirkuit dengan kendaraan listrik yang tentunya akan memberikan kebanggaan tersendiri. Dan menjajal aspal dan melintasi sirkuit Mandalika dengan kendaraan listrik ini tentunya akan memberikan kebanggaan tersendiri. Harapannya semoga acara ini menjadi kesempatan untuk mempercepat proses transisi energi akan terlaksana dengan baik seiring berjalannya waktu. Dalam gelaran Mandalika F-Experience tersebut, PLN berkolaborasi dengan ITDC dan sejumlah pihak menampilkan puluhan mobil ataupun motor listrik. Kendaraan listrik tentunya tak hanya mengenalkan kendaraan listrik saja, namun agar masyarakat dalam gelaran Mandalika Experience tersebut berkolaborasi dengan semua pihak ya,
MGPA, ITDC, dan sejumlah pihak lainnya. Dan masyarakat merasakan pengalaman dan mengendarai kendaraan listrik di sirkuit Mandalika tentunya ya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan atas channel ini. Semoga kita dalam sehat walafiat ya, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.